Setelah pertempurannya melawan utusan surga usai, hari-hari Wang Lin dijalani dengan kesedihan yang mendalam. Namun di samping itu, ternyata, di balik musibah yang ia hadapi, secara tidak sengaja Wang Lin berhasil memahami domain hidup dan mati miliknya ke tingkat yang lebih sempurna. Lalu kemudian setelah berpikir sejenak, Wang Lin memutuskan untuk segera kembali ke negara Sujaku. Ia segera melangkah ke dalam lingkaran formasi transfer Kono, lalu mengeluarkan beberapa giok spiritual dari kantong penyimpanannya. Setelah formasinya aktif, Wang Lin pun langsung escape dari planet tersebut. Di dalam ruang kehampaan, Wang Lin menggunakan kompas bintangnya dan segera terbang meluncur menuju planet Sujaku. Ketika dalam perjalanan, Wang Lin sempat berpikir agar dirinya segera menerobos ke ranah transformasi jiwa. Namun ada satu hal yang membuatnya merasa galau, karena untuk dapat menerobos tahap transformasi jiwa, maka dibutuhkan banyak giok langit yang mengandung energi surgawi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa alam celestial sudah runtuh, sehingga untuk mendapat giok langit yang mengandung energi surgawi sangatlah sulit. Dan hal inilah yang membuat jumlah kultivator yang berada di tahap transformasi jiwa sangatlah sedikit. Wang Lin menghela napas sembari menyebarkan energi spiritualnya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh aura menakutkan dari arah planet Sujaku. Aura menakutkan itu berasal dari tanaman yang terbentuk dari kabut hitam. Wang Lin mengerutkan keningnya dan berkata, "Ini adalah kemampuan khas milik klan Tato." Tatapan Wang Lin menjadi lebih serius ketika ia mulai memasuki atmosfer planet Sujaku, yang mana ia langsung disuguhkan dengan pemandangan pertempuran hidup dan mati antara kultivator negara Sujaku melawan orang-orang dari klan Tato. Wang Lin menatap dengan tajam ke salah satu kultivator yang sedang bertarung. Ia berkata, "Wang Zhao." Meskipun penampilan Wang Zhao saat ini sudah tua, tetapi Wang Lin langsung dapat mengenalinya. Dalam pertarungan ini, hati Wang Zhao dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Bagaimana tidak, karena sudah begitu banyak anggota kelompoknya yang terbunuh oleh musuh. Bahkan pertarungan hampir terjadi setiap hari, sehingga bayangan kematian selalu menghantuinya. Pertempuran tidak hanya dialami oleh Wang Zhao dan kelompoknya, tetapi negara-negara peringkat 3 di sekitar juga mengalami nasib yang sama. Mereka semua dikalahkan dan dijadikan budak oleh klan Tato. Tetapi negara Sujaku hanya diam seakan-akan negara Sujaku tidak memperdulikan mereka. Dengan kata lain, kultivator tahap Nastensol dianggap tidak berguna. Lalu kemudian pada saat Wang Zhao dan kelompoknya akan diserang oleh 4 kultivator klan Tato yang berada di tahap akhir formasi inti, tepat pada waktunya Wang Lin muncul. 4 anggota klan Tato ini segera memandang ke langit. Ekspresi mereka langsung berubah pucat setelah orang yang berada di depan mereka saat ini mengeluarkan aura yang menakutkan, membuat jiwa mereka bergetar. Aura semacam ini hanya dapat mereka rasakan dari dukun 7 daun, atau setara dengan kultivator transformasi jiwa. Mengetahui Wang Lin bukan lawan yang dapat diremehkan, keempat anggota klan Tato tersebut pun langsung mengeluarkan jurus terkuat sepanjang sejarah, yaitu jurus melarikan diri. Tapi tidak semudah itu pergoso. Wang Lin segera memanggil monster nyamuk, yang mana dengan cepat si monster nyamuk langsung menjadikan keempat anggota klan Tato itu menjadi santapannya. Wow! Melihat semua yang telah terjadi, Wang Zhao serta rekannya dibuat tercengang dan melongo. Jelas pemandangan tersebut adalah sesuatu yang berada di luar nalar. Wang Lin lantas berbalik ke arah Wang Zhao dan tersenyum. Ia berkata, "Wang Zhao, apa kau mengenaliku?" Wang Zhao nampak terkejut sebelum berkata, "Senior, itu kamu." Ia pun teringat bahwa Wang Lin adalah seseorang yang berhasil mencapai tahap formasi jiwa di Gunung Hengyu. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kamu sudah mencapai tahap akhir formasi inti. Baiklah, aku akan membantumu untuk menerobos ke ranah Nastensol." Wang Lin segera menunjuk ke tempat di antara alis Wang Zhao. Karena ia akan memasuki ranah Nastensol, maka seluruh ingatan Wang Zhao di kehidupan sebelumnya segera berkumpul, sehingga membuatnya tidak sadarkan diri. Saat ini Wang Lin memperhatikan rekan Wang Zhao yang lainnya. Mereka semua berada di tahap formasi inti dan memiliki benih roh yang dulu ditinggalkan olehnya.
Wang Lin pun bertanya dari manakah mereka semua pergi. Salah satu dari mereka menjawab bahwa mereka dikirim ke negara lain untuk membantu berperang melawan klan Tato. Namun ketika mereka hendak pulang menuju negara Zhao, mereka disergap oleh anggota klan Tato. Setelah mendengarnya, Wang Lin segera mengeluarkan sebuah giok dari kantong penyimpanannya, lalu memasukkan sedikit domainnya ke dalamnya. Wang Lin melemparkan giok itu dan berkata, "Ambillah. Dengan benda itu kalian semua akan bisa mencapai negara Zhao dengan selamat." Anjay. Wang Lin membawa tubuh Wang Zhao dan segera menghilang. Setelah Wang Lin pergi, salah satu anggota kelompok bertanya kepada rekannya, "Senior, siapakah sebenarnya orang yang menolong kita? Apakah senior mengenalnya?" Lelaki tua itu menghela napas dan berkata, "Iya, aku mengenalnya. Dia adalah satu-satunya orang berasal dari negara Zhao yang berhasil mencapai ranah formasi jiwa. Ia bernama Wang Lin." Saat nama Wang Lin disebutkan, sontak saja semua anggota kelompok menjadi sangat terkejut dan tubuh mereka langsung bergetar. Bagaimana tidak, nama Wang Lin telah menjadi legenda di negara Zhao, yaitu orang yang telah memusnahkan keluarga Teng. Scene berpindah kepada Wang Lin dan Wang Zhao yang saat ini berada di sebuah puncak gunung. Wang Zhao masih nampak merasa bingung, tetapi semua itu segera menghilang setelah sosok putih yang berada di sampingnya mulai terlihat jelas. "Hah? Wang Lin? Wang Zhao?" Wang Lin berbalik dan tersenyum. Wang Zhao menatap Wang Lin ketika ingatan masa lalu mengalir di kepalanya dan berakhir pada saat istrinya meninggal di tangannya. Lalu ia menghela napas dan berkata, "Terima kasih." Wang Lin hanya tersenyum. "Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Keturunan keluarga Wang terdahulu hanya tinggal kita berdua." Wang Zhao sempat ragu sejenak, namun karena rasa ingin tahunya lebih besar, ia pun bertanya, "Wang Lin, apa tingkat kultivasimu sekarang? Apakah telah mencapai tahap transformasi jiwa?" Sembari menatap ke arah langit, Wang Lin berkata bahwa ia masih belum mencapai tahap transformasi jiwa. Lalu kemudian ia balik bertanya kepada Wang Zhao tentang apa saja yang telah terjadi di planet Sujaku selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana bisa klan Tato muncul di sana? Sontak Wang Zhao begitu terkejut dan bertanya, "Memangnya kamu tidak tahu?" Wang Lin menggelengkan kepalanya, karena selama 7 tahun terakhir ia tidak berada di planet Sujaku. Ketika mendengar kata-kata barusan, wajah Wang Zhao menjadi tegang dan berkeringat. Meskipun Wang Lin mengatakannya dengan santai, tetapi baginya hal itu adalah sesuatu yang berada di luar nalar. Ia bergumam, "Tidak berada di planet Sujaku? Itu berarti kultivasi yang Wang Lin miliki dapat menembus atmosfer." Sembari menghela napas, Wang Zhao lantas memberitahu Wang Lin semua informasi yang ia ketahui selama ini. Wang Zhao menceritakan bahwa selama beberapa tahun terakhir, klan Tato telah menyerang negara Sujaku. Hampir semua negara peringkat 3 sudah dikalahkan dan dijadikan budak. Bahkan negara peringkat 4 juga berada dalam posisi yang tidak aman. Meskipun negara Sujaku berusaha melawan, tetapi mereka dipaksa mundur karena Sekte Mayat dan beberapa negara peringkat 4 telah mengkhianati negara Sujaku. Saat ini, klan Tato telah menguasai hampir setengah dari negara Sujaku. Menurut sebuah informasi di TikTok, klan Tato telah mengirim 9 orang ke berbagai sekte serta negara, dan 5 identitas mereka sudah terungkap, sedangkan 4 lainnya masih menjadi misteri. Keempat orang itu seharusnya berada di negara peringkat 5 atau negara dengan peringkat yang lebih tinggi, dan memiliki kedudukan yang tinggi di sana. Wang Lin nampak merenung, ia tidak habis pikir hanya dalam beberapa tahun yang singkat akan terjadi perubahan yang besar di negara Sujaku. Bahkan yang membuatnya tidak habis pikir adalah bisa-bisanya klan Tato mengirimkan orang-orang mereka ke negara peringkat 5 dan peringkat di atasnya, serta memiliki kedudukan yang tinggi di sana. Ini berarti tingkat kultivasi orang-orang itu kemungkinan berada di tahap transformasi jiwa dan tahap ascendan. Wang Lin teringat akan sekte pemurnian jiwa. Ia berniat segera kembali ke sekte pemurnian jiwa untuk melihat apakah ada perubahan di sana. Karena informasi yang Wang Zhao dapat masih sekedar gosip, jadi Wang Lin memutuskan untuk mencari sumber informasi yang lebih jelas. Sementara Wang Zhao, ia menatap Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, apakah kamu bisa kembali ke negara Zhao? Keluarga Wang kita masih memiliki keturunan yang berada di sana.
Dalam beberapa tahun terakhir, aku diam-diam melindungi mereka. Namun menurut informasi yang kudapat, klan Tato sedang mencari manusia yang memiliki akar roh. Sehingga aku khawatir keluarga Wang akan menarik perhatian mereka. Ia lantas meminta Wang Lin agar bisa menolong anggota keluarga Wang yang tersisa. Sementara di tempat lain, nampak dua orang anggota klan Tato yang sedang berada di langit. Salah satu dari mereka berkata, "Kalian benar-benar pelari yang handal." Dengan cepat seorang pria tua langsung berdiri di depan istrinya. Ia berkata, "Yang terhormat kultivator abadi, pertempuranmu dengan kultivator abadi yang lain mengapa mempersulit kami manusia biasa?" Kedua anggota klan Tato itu menatap tajam ke arah lelaki tua tersebut dan menunjuk jari ke depan. Rupanya tujuan kedatangan keduanya adalah untuk mengambil akar roh yang ada di dalam tubuh bayi milik keluarga tersebut. Ekspresi lelaki tua itu menjadi pucat dan dengan cepat ia mengajak istri dan anaknya memasuki rumah leluhur keluarga Wang mereka. Setelah berada di dalam rumah leluhur, wajah lelaki tua ini dibanjiri oleh keringat dan tubuhnya bergetar. Lalu dengan cepat ia menggigit jarinya dan mengukir sebuah simbol menggunakan darahnya ke sebuah tablet batu. Simbol ini merupakan sesuatu yang harus diukir oleh kepala keluarga di setiap generasinya. Namun saat ini rumah leluhur langsung rata dengan tanah setelah sosok menakutkan muncul dari atas. Wanita itu berusaha melindungi anaknya meskipun ia tahu bahwa semua usahanya itu akan sia-sia. Lalu pada saat situasi sangat terdesak, secara tiba-tiba muncul cahaya misterius dan sebuah batu giok keluar dari tablet batu. Kekuatan misterius segera menyelimuti tempat itu. Ekspresi salah satu anggota klan Tato itu tampak terkejut dan segera mundur. Rekannya yang tergantung di udara juga memperhatikan kekuatan misterius itu dan mencoba memeriksanya. Sementara itu, potongan geok yang melayang di udara tadi dengan cepat menghantam salah satu anggota klan Tato sehingga membuatnya berteriak kesakitan. Ia dapat merasakan bahwa aura yang dipancarkan oleh batu geok itu sangatlah kuat, yang bahkan dukun 4 daun di klan mereka mungkin tidak akan mampu menahannya. Lalu ketika batu geok itu aktif, orang ini tidak diberi sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia dapat dengan mudah mokat oleh batu geok tersebut. Melihat hal itu, rekannya yang berniat untuk memeriksa kekuatan misterius serta batu giok itu secara tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melarikan diri. Namun belum sempat ia pergi jauh, batu giok langsung meluncur dengan cepat dan menghantamnya, sehingga membuatnya jatuh dari langit dan segera OTW ke alam barzah. Kejadian aneh itu membuat pria tua serta istrinya nampak terkejut. Ia berkata, ternyata rumor tentang leluhur itu memang benar. Batu giok misterius ini berisi sedikit kekuatan spiritual Wang Lin, sesuatu yang ditinggalkan oleh Wang Lin saat ia masih berada di tahap Naschensol. Xin berpindah ke wilayah Gunung Hengyu di luar sekte Tiandao. Nampak beberapa kultivator negara Zhao dengan wajah penuh amarah menatap dari kejauhan orang-orang yang menggantung di udara yang tubuh mereka dipenuhi oleh tato. Dari jarak yang sangat jauh saja, barisan orang-orang dengan tato itu memancarkan aura yang menakutkan. Seorang pria tua berambut putih keluar dari sekte Tiandao. Ia menatap tajam ke arah anggota klan Tato dan berkata, "Jika kalian berani menyerang, maka silahkan mencoba." Salah satu anggota klan Tato langsung tertawa. Dengan cepat lambang tato di tubuhnya menyala dan aura kuat segera keluar dari tubuhnya, membentuk naga terbang di sekelilingnya. Ia cukup tertarik dengan keberanian orang-orang dari sekte Tiandao. Padahal mereka tidak dikirim untuk berurusan dengan kultivator rendahan. Namun karena ketua sekte Tiandao ingin mencoba, maka sebagai dukun 6 daun dengan terpaksa ia akan melayani. Ekspresinya acuh tak acuh karena baginya selain kultivator formasi jiwa, maka tidak akan ada yang bisa mengancamnya. Dukun 6 daun ini tidak percaya bahwa akan ada kultivator tahap akhir formasi jiwa di negara peringkat 3 tersebut. Dengan satu langkah ia mendekati sekte Tiandao. Naga yang ada di sekelilingnya mengaum dan segera meluncur seperti kilat menuju sekte Tiandao untuk menghancurkannya.
Pada saat naga mendekat, tiba-tiba saja Gunung Hengyu bergetar ketika ukiran kayu terbang ke langit. Saat ukiran kayu muncul, naga itu langsung mundur dan tubuh dukun 6 daun langsung bergetar. Ia dapat merasakan bahwa ini merupakan harta karun dengan sedikit domain di dalamnya yang ditinggalkan oleh seorang kultivator tahap formasi jiwa. Namun kultivator ini masih berada di tahap awal formasi jiwa. Meskipun orang itu datang secara langsung, aku masih bisa menghabisinya. Jadi, bagaimana mungkin harta lemah seperti ini bisa menghentikanku? Setelah selesai berbicara, dukun 6 daun tersebut kembali menatap ke arah sekte Tiandao dengan tatapan yang menindas dan meremehkan.